Tapi kalau di harapan Kita sama-sama guru bahasa ya. Iya, makanya ngomong mulu. Pernah nggak dipanggil murid tante? Enggak. Saya pernah, murid saya manggil tante, pigetokeun pisan. Kenapa? Sejak kapan Miss jadi tante kamu, ha? Kata gitu sih. Nilai. Ya maaf Miss. Main nilai. Main nilai langsung. Itu kekuatan kita. Kekuatan kita. Terus kita tinggal bilang, kamu masih mau naiknya atau enggak? Kita bukan guru olahraga. Kita bukan TikTok. Kita ngomong. Kita bukan TikTok. Kita ngomong. Iya. Milih jurusan sastra Inggris. Ya. Tapi nggak kepikiran jadi guru gitu. Oh. Pikirannya pendidikan. Jadi karena aku pengen menggeluti bidang bahasa Inggris gitu. Tapi sejalannya dengan waktu, saya malah menemukan passion untuk menjadi guru. Nah, padahal ketika aku ngajar dia tuh, ini anak pinter. Dan istilahnya mah ntar dia SMA anak IPA banget lah gitu loh. Tapi ketika masuk SMA, terus dia bukan ngabarin ya, pas masuk SMA keterima di sini, selamat ya, kamu ngambil jurusan apa? IPS. Hah? Kamu kenapa ngambil IPS? Otak kamu IPA banget ya kayak gitu. Nah, aku sebagai guru lihat fase-fase murid aku yang aku pertama ngajar SMP tuh, sekarang mereka tuh udah kuliah gitu ya. Aku teh kayak amazed gitu. Sejujurnya aku amazed lihat murid-murid aku teh. Aduh, si eta teh-nya ke SMP teh. Amit pigetokeun pisan gitu loh. Apalagi tapi SMP ke kuliah mah jauh ya, lumayan berubah. Nah, benar, lumayan berubah. Ketika mereka teh yang SMP teh, saya melihat mereka teh masih yang pola pikirna sakumaha urang gitu loh. Iya. Pokoknya kumaha urang gitu. Iya. Bocah pisan. Ketika mereka kuliah, mereka tuh memilih sambil kuliah sambil entrepreneur, padahal bukan dari kalangan tidak mampu, betul. Tapi banyak sekarang, banyak murid. Jadi mereka teh sudah kepikiran, saya harus punya usaha ini, saya harus punya usaha itu. Nah, sekolah teh termasuk guru galak lah ya. Jadi Bunda galak. Makanya kalau anak-anak murid yang tahu aku, memang mereka akan bilang, tahu Bu Mega? Iya. Terus nanti anak murid, gimana Bu Mega? Masih suka ngangkat sepatu nggak? Ibu, ini sudah 2020, ngangkat sepatu kita SMP. Tapi kan kalau layar gini nggak bisa, ngangkat sepatu, ngangkat apa tuh? Makanya itu saya kalau misalnya ketemu anak-anak lewat online gitu ya, lewat Zoom teh kan mereka nggak jawab atau apa gitu ya. Kalau dulu kita kan di kelas gitu ya. Contoh aku tuh ngangkat sepatu tuh sebenarnya terlihat marah, tapi anak-anak juga tahu itu hanya bercandaan yang membuat mereka angkat sepatu serius. Seriusan? Wow. Si Putri tuh percaya. Dibuka dulu sepatunya terus diangkat gitu. Seriusan. Saya lagi ngajarin passive voice gitu. Passive voice gitu. Terus ya, jadi ini coba kita lihat misalnya gitu ya, ada soal. Jadi coba kita lihat ini. Jadi si verb ini diubah ke verb berapa? Kan suka kayak gitu ya. Ya. Misalnya saya panggil namanya, ya Ujang, jadi verb berapa? Verb 1 Miss, langsung saya mau lepas sepatu itu teh. Gimana Ujang? Saya gitu. Karena kan di situ kembali fokus gitu. Aduh, langsung jadi rasain lo, tah si Miss ngamuk tah. Kan udah mulai ini kan. Jadi mereka juga kan kembali berpikir lagi. Ngomong verb 1 masih mau ngomong verb 1. Ampun Miss, ampun. Ini yang lain mau diam semuanya. Verb 3 Miss, verb 3 ya. Dulu kebanyakannya memanggil aku ibu karena memang aku bilang if you want to call me with the title Miss, you have to call me Miss Sibuya.
you can't use with Miss Mega. Actually it is wrong, kata kita kan gitu. Karena kalau kita mau pakai title bahasa tertentu, misalnya bahasa Inggris, ya gunakanlah yang benar. Jangan kita mencampur adukan. Bahasa itu pengaruh sama budaya gitu. Jadi bahasa itu pengaruh dari asal negara dari bahasa itu, dan kita harus konsisten gitu, yang kayak gitu kan. Jadi aku selalu bilang, jadi kalau kalian mau panggil saya Miss, you have to call me Miss Zibuya. Kamu nggak bisa panggil saya Miss Mega. Itu sama aja kayak kamu membahasa Inggriskan bahasa Indonesia. Jadi kayak itu tuh kebiasaan salah loh sebenarnya. Kebiasaan salah di sekolah-sekolah Indonesia yang memilih title Miss gitu. Saya di dunia pendidikan dan saya mengajar bahasa, maka saya harus mengajarkan kamu untuk konsisten di dalam aturan bahasa itu. Jadi saya bilang, so if you want to call me with the title Miss, you have to call me Miss Zibuya. Well, if you want to use my nickname Mega, ya pakailah Ibu Mega. Gitu. Terus mereka tuh berpikir gitu ya. Karena saya teh guru, saya teh mau ngasih kuis. Dia bener, dia ngerjain aku, dia kamu ngetes aku ya. Satu, SD, SMP atau SMA? SMA. Dulu pernah jadi siswa populer atau siswa biasa saja? Populer karena ya. Pintar atau guru baik? Guru ganteng. Wes. Akademik atau organisasi? Organisasi. Wanita karir atau ibu rumah tangga? Wanita karir yang menyandang ibu rumah tangga. Gak bisa. Jadi selama sekolah, masa yang paling indah tuh SMA. Kenapa? Karena SD itu aku dikenal, bukan dikenal lah, aku merasa aku tuh murid paling bodoh lah gitu. Jadi SD SMP tuh aku merasa tuh aku jadi anak tuh tidak berguna. Karena saya tuh di pelajaran tuh bodoh banget gitu Put. Jadi karena saya merasa saya bodoh, sehingga dalam sosialisasi terhadap teman pun saya tidak ada kepedean gitu. Anak pemalu, percaya nggak aku pemalu? Masa? Kayak gini pemalu. Seriusan. Sehingga karena aku tidak pede, aku pemalu dan aku cengeng, sehingga aku menjadi bahan bulian yang paling enak. Oh iya. Tapi aku mengalami bully mah di SMP sih. Kalau di SD enggak. Beranjak SMA, di situ tuh kayak turning point. Ya, jadi kayak titik balik hidup aku yang berubah 180 derajat. Yang tadinya pemalu, justru di lingkungan waktu aku SMA. Jadi sebenarnya kalau misalnya ya kita bilang gitu ya, dan saya selalu bilang sih ke anak-anak, tidak mau munafik lah gitu. Jadi selalu kayak gini kan, kalau misalnya anak mengalami problema, kamu fokus sama diri kamu. Jangan pikirkan teman-teman kamu yang begitu, katanya kan gitu ya. Kamu harus fokus dengan diri kamu harus bangkit. Sejujurnya mah Put, saya juga ngalamin jadi muridnya. Iya betul. Lingkungan sekitar kita, istilahnya teman, paling nggak teman di sekolah kita itu sangat mempengaruhi kita. Betul. Satu sisi saya menguatkan si satu anak itu, tapi di satu sisi saya pengen kasih kesadaran gitu ke anak-anak bahwa perilaku kamu tuh sebenarnya mempengaruhi kehidupan orang lain. Yang kayak gitu loh. Tanpa kamu sadari, kamu ngerasa biasa aja. Kamu dengan menyakiti dia, dengan dia diem atau mungkin dia senyum, kamu merasa bahwa itu tidak ada masalah buat kamu. Tapi faktanya adalah dia sakit hati dengan kamu, yang kayak gitu loh. Karena aku ngalamin, saya yang pemalu dan si bodoh ini, turning point-nya aku berubah dari yang paling bodoh istilahnya
di SMA jadi juara umum. Karena apa? Karena saya punya lingkungan sekitar yang pas buat saya, yang gitu. Di SMP pun kalau disuruh tugas ya, misalnya ada tugas, terus kita ngomong di depan kelas, aku selalu gemeteran tahu, dan itu teh kelihatan satu kelas. Seriusan? Pelajaran seni musik. Zaman kita SMP itu tuh seni musik teh kan recorder ya. Oh iya. Paling males kalau disuruh tes recorder maju ke depan. Aduh, itu paling males. Itu recorder aja sampai kelihatan goyang-goyangnya. Udah tangan gemeteran. Itu aku. Itulah aku dulu. Sekarang bu guru loh. Iya, sekarang bisa bu guru. Iya, makanya. Berarti masa SMA benar-benar memutarbalikan semua ya? Semua. Karena lingkungan. 3 tahun itu. Luar biasa. 3 tahun paling gak suka ada temen yang dibully gitu. Jadi kalau misalnya aku deket nih sama anak-anak cowok, tapi aku ingat banget ada satu anak cowok yang dia tuh istilahnya ngomong aja Put, suaranya kecil banget. Terus tuh kalau dia dipanggil nama aja Put, dia tuh kulitnya kan putih semua, putih lah. Terus dia dipanggil aja namanya, dia langsung merah mukanya. Nah itu tuh suka dijadiin bahan bulian sama teman-teman, terutama anak cowok, dan namanya Ujang gitu ya. Namanya bukan Ujang sih. Dari tadi contohnya Ujang. Karena jujur ya Put, aku selama ngajar aku nggak pernah nemuin murid namanya Ujang. Cuman pas sekolah doang. Pastilah. Nomor 2, kita ke soal nomor 2. Dulu siswa populer atau siswa biasa aja? Populer karena pertama aku tomboy itu loh dulu waktu SMA. Oh iya? Seriusan Put? Tomboynya tuh aku tuh rambut pendek, baju. Seriusan. Bahkan aku kalau pulang sekolah tuh aku pakai topi. Jadi kayak dulu kan aku dipanggil Subasa karena aku kan suka main bola. Bu Mega, apa yang kamu lakukan dulu itu? Karena guru nggak ada, misalnya nggak dateng nih ya, teman-teman cowok tuh kan suka main bola, terus aku teh kan ikut, terus mulai dari situ teh, jadi teman-teman cowok yang di kelas aku tuh, ayo Subasa main bola, ayo main bola, aku teh yang kayak gitu. Jadi kayak sekarang terus ketemu di dunia maya ya, di Facebook, mereka tuh pada komennya tuh sama, tau nggak? Si iyanya nu baheula tomboy bisa punya anak 2. Senang guru pintar atau guru baik? Konsep baik tiap orang itu kan beda-beda ya. Saya dulu adore sama satu guru karena menurut aku dia baik menurut konsep aku gitu loh. Kalau dibalikan ke standar umum, mungkin orang akan ngelihatnya tuh, ini guru tidak panutan gitu. Tapi menurut saya ini guru baik banget gitu. Jadi Pak Gunawan ini sosoknya ya Put, tinggi gede, terus giginya hitam semua, tahu nggak karena apa? Karena kebanyakan ngerokok. Jadi Pak Gunawan tuh sering merokok gitu. Nah, terus kalau marah Put, kalau kita masukin ke standar guru yang sekarang, mungkin dianggapnya jelek banget gitu ya. Karena si guru ini kalau marah dia keluar kata kasar. Kayak lu tuh gek banget loh. Dia tuh sosok yang berkesan buat aku karena apa? Karena dia tuh walaupun kasar, dia yang selalu memotivasi anak-anak gitu. Aku juga punya kesan tersendiri karena gini. Beliau tuh kan guru fisika, tapi dia tahu aku berbakat di matematika. Gitu. Jadi kayak gini, Mega, kamu tuh di fisika jeblok kamu, yang kayak gitu loh. Tapi saya pengen menguatkan kamu di matematika karena di matematika kamu kuat. Tapi kalau kamu masuk ke fisika, kamu tuh kurang. Dia tuh kan kayak gitu gurunya. Nah, kamu mau nggak tiap hari? Tiap saya ke sekolah, saya kasih soal tambahan ke kamu, matematika, dan kamu kerjain itu tiap hari. Nah, itu kayak ngerasa termotivasi karena dia melihat saya, dia percaya dengan potensi saya gitu. Terus tuh kalau misalnya nasehatin tuh kayak gini gitu Put. Nah, kamu nanti ya,
kamu kuliah, kamu udah kepikiran belum? Kamu lulus SMA mau kemana? Katanya itu kan gitu. Iya Pak, saya tuh sebenarnya gini, orang tua pengennya gini. Tapi saya pengennya kuliah di jurusan ini gitu. Ya kamu gali katanya. Kalau kamu misalnya menuruti, oke, kamu jadi anak pengen penurut nih di orang tua kamu, misalnya kan gitu. Tapi ternyata kamu tidak menikmati, tidak maksimal dalam melakukan hal itu, sama aja nanti kamu mengecewakan orang tua kamu. Jadi cara ngomongnya tuh gitu ya. Terus nasihatnya gini, kalau kamu melakukan hal itu, kamu tege banget, gitu loh. Tapi aku tuh ngerasa gini, saya tidak ada sedikit pun merasa kalau dia tuh kasar gitu. Ya. Saya justru merasa termotivasi gitu loh, dengan omongannya gitu. Kata G itu tuh selalu keluar loh. Kalau di zaman sekarang mana bisa? Mana bisa, yang ada dilaporin. Akademik atau organisasi? Organisasi Kenapa organisasi? Lah. Karena dalam kehidupan nyata itu justru yang dibutuhkan itu mental organisasi, Bun. Tidak hanya akademik saja. Itu yang kita tahu sekarang. Yang kita tahu bocah ranking 1. Nah itu. Organisasi. Bener banget. Nggak kepikiran. Bener banget. Jadi kayak kita tuh dulu tuh pokoknya yang bagus itu anak yang ranking 1. Betul. Padahal dalam dunia kenyataan percuma ranking 1 kalau tidak punya mental organisasi. Mantap. Motivator sejati ini. Pak organisasi SMA. Apalagi kalau bukan OSIS, Bun. Kita sama-sama anak OSIS. Iya, kita sama-sama anak OSIS. Punya jabatan? Dulu sekretaris. Mantap. Sekretaris OSIS. Sekretaris OSIS tuh. Iya, bingit. Iya banget. Apa? Terus kan kalau dulu kan, zaman dulu kan sekretaris OSIS tuh kan kayak sekretaris bendahara gitu kan. Itu kan orang-orang yang sebenarnya tidak terpilih jadi ketua, tapi mereka semua muncul pada saat pemilihan. Ya bener. Kan ketua udah pasti yang terpilih. Berarti yang di bawah-bawahnya yang hanya beda berapa angka, ya udahlah. Sekretaris, bendahara. Iya, gitu kan. Iya benar. Nah, tujuan ibu dulu ketua? Enggak juga. Di situ tuh ya sekali lagi aku kan masih kategori juara umum ya, Bun ya. Jadi yang otomatis tuh pokoknya yang juara umum wajib ikut pencalonan calon ketua OSIS yang kayak gitu. Aku juga geus we gak ngiluan kita ramean, paling tidak kita jadi populer, jadi artis di semua kelas. Ikut yang keliling-keliling pencalonan diri itu, Bun. Tapi nggak bisa jadi ketua. Tapi kan jadi sekretaris juga bersinar kan ya? Iya, bersinar ya, Bun ya, lumayan lah. Jadi pernah lah pada suatu saat itu aku lagi ngurusin MOS. Harusnya biasa pulang jam 3, maaf ya, ini ada aku jam 6 gitu. Jam 6 karena ngurusin persiapan buat MOS, ya gini. Kamu ngapain baru pulang jam sekarang? Iya kan, Mak, aku teh kan udah bilang, aku teh lagi ngurusin ini siswa baru. Jadi OSIS teh harus ngelembur, Mak. Makanya pulangnya sore. OSIS. Kamu udah mulai, kamu mau jadi pelacur kamu ya? Terakhir tadi, Bun, wanita kafir atau ibu rumah tangga? Nah, ini pilihan, Bun. Harus hanya satu pilihan ya. Berat tahu ini pertanyaan kamu yang terakhir. Itu tuh dua hal yang dilema paling terbesar bagi ibu-ibu yang di satu sisi pengen menjadi ibu baik, tapi dia tidak mau menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Wanita karir itu tidak salah, menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya pun itu sama sekali tidak salah. Cuman kembali lagi ke kita gitu. Nah, untuk sesi ini ada dance ya, Bun ya, di belakang gitu. Apa-apa, kita butuh pencahayaan. Kita butuh pencahayaan. Rumah tangga itu dilemanya paling besar itu di sini loh. Ketika dia sudah berstatuskan punya anak,
tetapi dia memilih juga menjadi wanita karir. Nah itu tuh dua itu tuh nggak bisa terlepas, nggak bisa, karena banyak perempuan yang ketika misalnya dia sudah memilih menikah dan memiliki punya anak, tapi dia memutuskan saya juga harus punya karir gitu. Tapi di satu sisi status saya sebagai ibu juga itu melekat gitu kemana-mana kayak gitu. Jadi makanya aku bilang aku wanita karir yang status ibu rumah tangga. Double dong ya. Benar, perempuan yang memilih saya pengen jadi ibu rumah tangga seutuhnya, itu jempol lah buat aku. Karena aku sendiri aja ada pernah di fase itu, suami misalnya kayak gitu, enggak. Dan di satu sisi juga aku ngerasa saya punya ilmu nih, gitu. Yang pengen saya bagikan ke banyak orang. Ya makanya saya memilih saya jadi wanita karir gitu. Kalau disuruh jadi ibu rumah tangga full, aduh, saya tidak sanggup. Tapi berurus rumah semuanya. Iya. Gimana itu cara bagi waktunya? Multitasking, Bun. Mantap loh, Ibu Mega. Masa sih mantapnya apaan sih? Ya buat aku yang belum berpengalaman kayak di abang ngelihat yang kita karir full aja susah, ngelihat yang ibu rumah tangga aja full susah, apalagi ini sekarang gimana cara baginya. Dan sekarang kayak gini kerjanya di rumah, anak-anak juga sekolahnya di rumah, tapi harus di handle sama diawasi juga. Gimana? Itu. Demikian obrolan Miss Fu di acara Pulang Kerja bersama Ibu Mega atau Miss Ibu ya, dalam masa-masa nostalgia kita di masa SD, SMP, SMA-nya, dan jadi ibu rumah tangga, jadi wanita karir yang berprofesi sebagai seorang guru. Ternyata bekal-bekal hidupnya itu berasal dari masa lalunya, masa-masa sekolahnya, dan akhirnya sekarang dia bisa belajar dan membagikannya kepada murid-muridnya. Ini cerita yang luar biasa, ini cerita yang menginspirasi. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa terinspirasi, dan siapapun yang punya cerita unik dan menarik boleh share-share juga ke kami, dan kita juga bisa saling cerita di sini. Terima kasih Bunda Mega, Ibu Mega. Bye, terima kasih. Sama-sama.